Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Paterna. Selamat datang di Poka BEM Podcast bareng BEM bersama aku Aisyah Aulia Putri sebagai host yang akan menemani kalian di podcast episode kali ini. Nah, halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan agar dapat produktif dan beraktivitas dengan lancar. Nah, pada podcast kali ini kita telah mengundang dua pegawai hebat dari Dinas Hubungan Internal. Dan ini dia Dinas Hubungan Internal. Baik, sebelum memulai podcast, kita minta dulu nih perkenalan dari Dinas Hubungan Internal. Mungkin kepada Kadis dan Sekben Dinas Hubungan dipersilahkan. Kenalan ya. Oke. Izin sebelumnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ridullah, biasa dipanggil Raffi, asal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, asli pesisir selatan Sumatera Barat, mahasiswa peternakan angkatan 2020, peminatan sekarang nutrisi. Innalillah, sekarang diamanahkan sebagai Kepala Dinas Hubungan Internal BMKM Paterna Unan. Mungkin itu aja ya perkenalan singkat dari saya. Mungkin selanjutnya bisa perkenalan dari Sekben Dinas Hubin sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Diana Octavia, biasa dipanggil Dian, asal dari Pasaman Barat, tepatnya di Talu, mahasiswi angkatan 2020. Peminatan sendiri yaitu produksi. Innalillah diamanahkan sebagai Sekretaris Bendara Dinas Hubungan Internal pada kabinet kali ini. Kembalikan ke podcast. Baik, terima kasih nih atas perkenalannya. Dan sebelum memulai podcast, aku mengucapkan terima kasih nih kepada Raffi dan Dian karena sudah bersedia meluangkan waktunya di podcast kali ini. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Itu mungkin boleh kepada Raffi atau Dian untuk menjelaskan apa sih itu Dinas Hubin dan apa saja program kerja yang diangkatkan dari Dinas Hubin. 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 Mungkin izin sebelumnya pakai gua lu aja ya, soalnya biar lebih cair dan lebih santai kan. Kayaknya tegang-tegang banget, tegang-tegang dan santai aja. Oke, mungkin gue mau ngasih tahu apa itu Dinas Hubin. Mungkin secara gampangnya Dinas Hubin tuh bisa dibilang salah satu dinas yang ada di BMKM Paterna Unan yang kerjanya itu lebih ke hubungan antara BEM itu sendiri dengan UKM maupun hima yang ada di Fakultas Peternakan itu sendiri. Nah, itu mungkin gambaran singkat dari Dinas Hubin itu sendiri. Nah, lalu untuk proker-proker yang ada di Dinas Hubin, yang pertama itu mungkin Diswaf. Diswaf itu merupakan diskusi santai warga Paterna. Jadi biasanya itu Diswaf itu antara BEM dengan UKM yang ada di fakultas maupun hima. Itu. Yang selanjutnya selain di SWAF itu ada Forkor atau forum koordinasi. Nah, apa itu Forkor? Iya, itu kayak lebih berdiskusi dengan ketua-ketua UKMF, perwakilan dari UKMF itu sendiri maupun hima, nanti akan berdiskusi langsung dengan presidium yang ada di BEM gitu. Seperti ada keluh kesah atau bahas tentang keluh kesah, bahas tentang keluh kesah yang ada di fakultas itu sendiri. Jadi nanti akan dipecahkan di Forkor itu sendiri. Nah, itu terkait Forkor. Yang selanjutnya itu ada apa lagi? Pelantikan UKMF. Pelantikan UKMF itu biasanya ya tergantung, kalau misalkan dari UKMF-nya udah pelantikan. Ya, nanti setelah MUBES nanti UKMF itu akan dilantik. Tapi kalau kabinet kali ini mengangkatkan 3 gelombang pelantikan UKMF. Jadi gelombang pertama itu udah terlaksana ya. Jadi dari UKMF FSI, UKO sama
FSI, Ah, ya Oke. Elkim. Dan gelombang kedua udah terlaksana juga Hima, dan gelombang ketiga ini mau SDU. on the way gitu Ya, on the kan. way. Dari UKMF, UKS, SDU sama AY. Ya itu. Lanjut. Untuk proker selanjutnya itu ada BEM Pamit. Itu BEM Pamit, BEM acara-acara Pamit itu- akhir ya. Iya, acara terakhir seperti dari BEM itu sendiri menampilkan proker yang telah terlaksana pada satu kali kepengurusan gitu. Ya biasanya BEM Pamit itu juga isinya lebih ke acara-acara santai juga sih ya. Iya. Acara ya, Lebih banyak ke sih isinya. Hiburan Tergantung nanti BEM itu kan. terakhir gitu. Ya. Acara perpisahan lah intinya itu kan BEM Pamit. Iya. Terus selain BEM Pamit ada lagi dari Bakti. ya Bakti, acara besarnya Fakultas Peternakan. Iya. Itu yang mewadahi ada hubungan internal. Jadi hubungan internal ini berdiskusi langsung dengan dekanat atau pimpinan yang akan mengangkatkan acara bakti itu. Bakti itu juga merupakan ospek dari mahasiswa baru, gitu, pengenalan kampus dari mahasiswa baru. Itu juga yang mewadahi hubungan internal. Selanjutnya ada Yang PRP. dari Nah, ya itu kalau untuk PRP sendiri gimana ya? PRP itu acara besarnya Fakultas Peternakan ya, juga. Kalek Gadang Fakultas. Itu dia acaranya itu isinya ada ya macam-macam sih, tergantung setiap tahun itu beda-beda dia. Pokoknya acara PRP ini itu memperingati disnatalisnya Fakultas Peternakan, Iya. Universitas Andalas. Nah selain PRP itu juga ada lagi apa namanya? Intention. Intention Nah, ini itu, yang dari intention itu artinya internal generation. Nah. Internal generation ini ada proker yang bekerja sama dengan proker PSDM, PSDM. yaitu PDF. Nah, jadi intention ini PDF-nya dari Hubin sendiri. Tuh. Mungkin itu ada lagi? Ada lagi nggak? Itu doang ya? Iya, itu doang. Mungkin itu doang sih kalau misalkan Untuk PSDM. tentang Hubin dan proker-proker yang ada di Hubin. Mungkin Oh baik, luar biasa banget ya proker-proker dari Dinas Hubin ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, dari sekian banyak proker yang diangkatkan oleh Dinas Hubin, itu ada nggak sih kesulitan atau kendala-kendala kalian dalam menjalankan program kerja hingga saat ini? kalau dari Jen ya, kalau dari gua sendiri sih yang kerasa sulit itu di Bakti. Soalnya jujur karena Bakti tahun ini juga kan offline. Karena sebelumnya kan online terus kebetulan yang tahun ini offline, jadi ya belum gambaran bagusnya tuh gimana kita nggak tahu. Kita jadi ya ngebayang lah, Iya. ya gitu. Masih meraba-raba karena kami dari angkatan online mengangkatkan acara offline gitu. Udah gitu acaranya acara besar. Iya. Jadi Tapi ya, alhamdulillah berjalan dengan Lancar lancar dan dan sukses. Alhamdulillah. Ini tuh sih kalau misalkan dari program dengan saya. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan khusus untuk kepala dinas nih, untuk Raffi. Nah, di Hubin itu ada berapa partner sih? Alhamdulillah sekarang di Hubin itu bertiga termasuk saya. Oh, termasuk berarti ada 2 partner ya? Ya, ada 2 Nah, partner. itu dari Raffi sendiri itu gimana sih cara menghandle kedua partner Raffi tersebut dalam menjalankan amanah, dan apakah bisa menghandle keduanya dengan adil gitu? Gimana ya, kalau bahas tentang adil tuh nggak bisa gue sendiri yang bilang oh gue udah adil, karena yang ngerasain kan pasti kan mereka. Kalau misalkan masalah adil kayaknya sih mesti tanya ke mereka aja langsung adil atau belum nih. Tapi kalau misalkan gue sendiri sih, kalau masalah bagiin kerjanya ya balikin ke mereka aja, mereka maunya gimana kerjanya. Yang pasti
kita semua harus bekerja. Nah, itu dibalikin ke mereka lagi gimananya. Nggak mau gue yang nyuruh lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, nggak mau. Tapi harus gimana nih kita kerjanya gitu. Apa yang harus gue kerjain, apa yang harus gue kerjain gitu sih. Wah, keren ya kepala dinas dari hubungan internal ini. Amin. Baik, Alhamdulillah. tadi udah pertanyaan khusus kepala dinas ya, dan sekarang pertanyaan khusus untuk Sekben nih kepada Dian. Nah, untuk Dian sendiri dalam menjalankan amanah sebagai Sekben itu ada nggak kesulitan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekben? Kalau untuk menjalankan tugas sendiri itu sampai sekarang belum ada sih, Ca. Cuman kemarin ada karena mungkin printernya lagi bermasalah. Wah, itu masalah printer itu Iya, wajar masalah lah ya. printer. Ya Di luar mungkin kendali karena kita. iya udah lama gitu kan komputernya, bisa sih diganti gitu kan, diminta. karena printernya udah lama, jadi print suratnya itu agak tintanya itu agak Bocor. iya bocor-bocor gitu, jadi berserakan. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih diterima kan suratnya. Gitu sih. Baik. Langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya. Nah, seperti yang udah dijelaskan Raffi dan Dian di awal tadi mengenai program kerja dari Dinas Subin. Nah, itu apakah semua anggota di Dinas Subin itu kebagian dalam menjalankan program kerjanya gitu? Silakan. Saya menjawab. Gua. Oh, iya. Oke. Sejauh ini sih gak apa kita bahas yang apa? Kan kita emang bertiga baru nih, gak apa dibahas itu. Gak apa-apa, bahas. Siap. Karena kan kita emang bertiga nih ditinggalin ya. Ditinggalkan beberapa proker yang belum terlaksana. Jadi ya kita sejauh ini proker-proker yang masih ada ini ada sih kebagian satu-satu, siapa yang handle ini, siapa yang handle ini, siapa yang handle ini. Ya, contohnya kayak di staff kita Sultan Alfarizi itu kebagian di BEM Pamit, itu dia sebagai PJ-nya. Nah, jadi adalah pembagian-pembagiannya. Tuh. Mungkin itu sih kalau pembagian dari proker sendiri. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, itu selama menjalankan program kerja di Dinas Subin hingga saat ini itu apa aja sih suka dan duka yang sudah dilalui oleh rekan-rekan Dinas Subin gitu? Mungkin boleh dijawab nih. Oke, kita jawab jujur. Jawab di. Jawab jawab. duluan. Oke, siap. Nanti biar ditambahin aja ya. Jujur, karena kita juga gua karena sebelumnya bukan di Hubin, terus diamanahkan ke Hubin. Jadi sejauh ini proker yang masih gua rasa berat kan ya, proker masa berat kan, lebih tepatnya di Forkor sih, karena ya kita tahu sendiri Forkor itu kan diskusi antar BEM dengan ketua-ketua UKM dan HIMA. Nah, dan yang kita tahu ketua-ketua UKM dan HIMA itu pasti orang-orang sibuk kan. Nah, kendala dari guanya sendiri itu ya nyari waktu luang gua sendiri sama BEM sendiri sama ketua-ketua UKM. Kendalanya itu sih palingan kalau misalkan sampai sekarangnya belum tahu kalau misalkan sampai selesainya apa. Sampai sekarang yang baru kelihatan ya baru itu doang sih. Itu Nyari dukanya waktu. kan? Iya, duka. Sukanya apa? Sukanya ya. Aduh. Harus jujur ini. Sukanya ya ketemu teman baru. Ada ketemu partner baru. Ini sekben apa nyebutnya nih ya? Janganlah nanti ini. Ya itulah pokoknya ketemu partner baru. Dia mohon maaf nih emang rada random orang yang nggak apa-apa. Ini itu sih. Oke, baik. Kalau dari Dian ada apa? Ya mungkin itu sih, membagi waktu.
ya bagi waktu sama orang-orang sibuk. Ya, kan semua orang punya kesibukan masing-masing masalahnya kan. Oke, baik. Sejujurnya aku salut ya sama rekan-rekan dari Dinas Hubin ini, karena apapun suka dan dukanya mereka tetap bertahan hingga saat ini, dan itu keren banget loh. Doakan ya. Harus bertahan sih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu ada nggak sih kriteria khusus dari Dinas Hubin untuk misalnya ada tuh yang ingin menjadi bagian dari Dinas Hubin? Ada banget. Berarti ini untuk kepengurusan Iya, selanjutnya. intentionnya tadi gitu, internal generation gitu. Saya mau jawab. Boleh Dian. Oke, siap. Kalau dari Dian sendiri untuk kriteria dari kepengurusan Hubin selanjutnya itu Dian berharap dari BEM-nya sendiri memberikan kenyamanan gitu kepada pengurusnya supaya tidak ada kericuhan atau apa-apapun, dan dari kepengurusannya itu sendiri berkomitmen lagi gitu dalam menjalankan kepengurusan tersebut. Gitu sih. Baik. Boleh nambahin nggak? Boleh. Nah, mungkin untuk kepengurusan selanjutnya, untuk yang mengisi orang-orang yang mengisi Dinas Hubin, kan Hubin ini tuh kan hubungan ya, hubungan internal, hubungan antara BEM dengan UKM yang ada di fakultas maupun HIMA. Jadi harapannya sih buat kepengurusan selanjutnya itu orang-orang di Hubin itu orang-orang yang memang dia tuh berteman baik dengan berteman baik dengan orang-orang yang ada di fakultas, mudah bergaul, berteman baik, nggak pernah ribut-ribut gitu sama orang ya. Intinya itu aja sih, berteman baik. Jadi nggak susah menjalin hubungan jadinya nanti kalau misalkan kita punya orang yang kayak gitu kan. Mungkin itu sih tambahannya. Baik. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Itu antara Dian dan Raffi, keduanya deh. Dalam menjalankan amanah di organisasi dan juga kuliah, itu pasti sangat sibuk kan. Nah itu gimana sih cara kalian untuk handle antara kuliah dan organisasi gitu? Keduanya menjawab. Intinya pastilah kan kuliah dulu baru organisasi kan. Harus lah. Kan tujuannya ke Padang itu kuliah bukan organisasi. Tapi tetap organisasi tidak bisa dinomor 2 kan. Kuliah juga harus nomor 1. Iya. Kan? Apa gimana sih kata-katanya yang bener? Iya gitu. Jadinya gitulah yang dimasukkan. Intinya itu sih. Dari Dian sendiri ada tambahan? Ya itu sih. Emang kuliah itu yang utama karena tujuan kita ke Padang itu ya untuk kuliah. Minta izin sama orang tua itu ya kuliah. Jadi tapi di organisasi juga tidak bisa dinomor 2 kan gitu. Penting juga. Penting juga karena kita udah berkomitmen gitu. Soalnya kan di organisasi itu sendiri kan ya untuk menambah relasi. Menambah ilmu tentang soft skill kan. Kita bisa nambahnya dari organisasi itu sendiri. Itu. Baik, jadi gitu ya guys cara handle kuliah dan organisasi. Sedikit tips nih dari Dinas Hubin. Nah, mungkin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Itu ada nggak sih dari Dinas Hubin harapan buat KM Paterna ke depannya gitu? Dian dulu. Biar silakan. Kalau dulu kamu sih mikir sebenarnya kalau masalah tanya ini. Apa harapan untuk KM Paterna ya? Ini harapan tentang apa nih? Tentang keorganisasinya atau KM Paterna secara menyeluruh gitu? Ini lebih kayak harapan untuk gimana KM sih Paterna. antara kuliah dan organisasinya gitu. Oke. Harapan ya. Harapannya bagi KM Paterna mungkin bisa dipikir-pikir lagi kapan waktunya kita harus organisasi, kapan waktunya kita harus kuliah, kapan kita waktunya harus ikut MBKM, kapan harusnya kita harus ikut magang, kapan harus ikutnya kita ya segala macam lah itu. Kan kita kuliah ini kan ada 8 semester. Kita bisa bagi-bagi itu misalkan di organisasi itu di semester pertama dan semester kedua. Nah, baru di semester ketiga, keempatnya ikut MBKM, 5-6-nya apa ikut magang.
7-8-nya ya nyusun skripsi kan bisa dibagi-bagi tuh. Jadi mungkin untuk maba mungkin ya, untuk maba nih bisa diatur lagi kapan di semester berapa gue harus ikut organisasi, di semester berapa gue harus ikut MBKM. Jadi kan itu kan sebenarnya gimana ya, emang nggak dipaksakan sebenarnya organisasi kan, tapi ya itu sendiri organisasi ini, kemampuan kita yang dapat dari organisasi ini kan gimana nyebutnya, kalau misalkan kita mau ngelamar kerja nih, nilai yang didapat dari kuliah itu kan cuma nganterin kita sampai dapat pintu doang. Setelah masuk ke ruangannya itu ya ilmu yang didapat dari organisasi itu sendiri. Jadi ya sayang banget sebenarnya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa nggak ada ikut organisasi gitu. Jadi ya mungkin di tahun pertama kita organisasi atau tahun kedua ya dibagi-bagi aja lah. Pasti kan nggak mungkin nggak bisa tuh. Jadi apa gitu aja sih. Nah yang itu yang pertama, yang kedua yang mungkin karena apa ya lanjut aja lah mungkin yang kedua yang sama segmennya. Baik, atau ada tambahan dari Dian, disilahkan. Mau disebutin takut salah, tapi tidak apa-apa. Ya udah, mungkin itu aja sudah terwakilkan. Oh, baik, jadi itu ya sedikit harapan dari Dinas Hubin kepada KM Paternak buat ke depannya gitu. Baik, mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dan penutup di podcast episode kali ini, dan selanjutnya aku minta nih closing statement dari Raffi dan Dian. Closing statement. Baik, dipersilahkan. Closing statement. Closing statement dari gua. Semoga Dinas Hubin yang sekarang bisa menyelesaikan semua proker yang masih ada sekarang ini sampai selesai nanti, amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapannya kepengurusan BEM di tahun yang akan datang itu menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, dan akan terus tetap baik di mata dunia mungkin. Ya mungkin itulah closing statement. Kalau mau tambahan dari Sekina silahkan ditambahkan. Mungkin dari dia sendiri itu ya juga minta maaf kepada UKMF kalau dari Hubin sendiri belum bisa mengayomi Ya itu. dari Minta segala maaf sama sesuatu keluh UKM. kesah dari UKMF belum bisa mengayomi. Memang visi dari Hubin itu sendiri harmonis dalam hubungan bergerak tangguh untuk KM Paternak. Tapi dari Hubin sendiri belum terlaksana gitu. Jadi Belum kami minta harmonis maaf. ya. Iya. Belum 100% harmonis, tapi Kami tidak juga apa-apa. masih berusaha. Kita juga tetap terus berusaha untuk harmonis. Mungkin itu saja sih, dikembalikan, Cak. Baik, terima kasih kepada Raffi dan Dian. Oke guys, mungkin sekian bincang-bincang kita bersama Dinas Hubin kali ini, dan asik banget ya sama Dinas Hubin ini. Sangat komunikatif dan kritis tentunya ya guys. Baik guys, terima kasih aku ucapkan kepada Raffi dan Dian, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton hingga saat ini. Dan kalian dapat nonton podcast ini di Instagram dan YouTube BEM KM Paternak. Jadi jangan lupa follow Instagram kita yaitu @BEM KM Paternak, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita yaitu BEM KM Paternak Unan. Dan nantikan Pokabem selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.